Assalamualaikum, kita kembali ke pelajaran matematika wajib kelas 12. Ya, di minggu terakhir semester ganjil ini, materi kita adalah salah satunya ukuran pemusatan data kelompok, sambungan yang kemarin, yaitu median dan kuartil. Nah, median dan kuartil ini untuk lebih praktis, median dan kuartil ini kita pakai satu rumus saja, yaitu rumus kuartil. Karena median itu sama dengan kuartil tengah atau Q2. Oke, berikut ini adalah rumus kuartil untuk data kelompok ya. Nah, kita lihat di sini, kuartil itu lambangnya Q. QI sama dengan TB plus IN per 4 dikurangin FK per FI dikali P. Keterangannya, QI itu adalah kuartil ke I di I. I itu bisa 1, 2, 3. Tergantung pertanyaannya nanti kuartil apa. I sama dengan 1 untuk kuartil bawah, yaitu penulisannya Q1. I sama dengan 2 untuk kuartil tengah. Kuartil tengah itu median. Penulisannya Q2. I sama dengan 3 untuk kuartil atas atau Q3. TB, tepi bawah kelas kuartil. N, jumlah seluruh frekuensi. FK, total semua frekuensi sebelum kelas kuartil. FI, frekuensi kelas kuartil. P, panjang kelas interval. Oke, contoh soal. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada tabel. Ini frekuensi. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah itu Q1, kuartil atas itu Q3. Kita lihat frekuensi, totalnya itu 40. Total frekuensi tadi itu lambangnya N. Ya, cara menjawabnya, sebelum kita hitung pakai rumus, kita harus menentukan dulu kelas kuartilnya. Jadi pertama kali langkah kita adalah menentukan kelas kuartil. Nah, cara menentukan kelas kuartil, kita hitunglah nilai IN per 4. Kalau kuartil bawah berarti I-nya 1, berarti 1N per 4. Kuartil 2 atau median berarti I-nya 2, 2N per 4. Kuartil atas itu I-nya 3, berarti 3N per 4. Jadi yang paling penting, langkah pertama itu adalah menentukan kelasnya di mana. Nah, ini penyelesaian. Pertama, tadi kan yang ditanya ada kuartil bawah dan ada kuartil atas. Pertama, kita tentukan dulu kelas kuartil masing-masingnya. Nah, tadi kita udah hitung. N-nya itu 40 atau total frekuensinya 40. Pertama kuartil bawah atau Q1, maka I-nya sama dengan 1. Kita hitung dulu IN per 4-nya berapa. IN per 4 berarti I-nya 1, 1N per 4 sama dengan 1 kali 40, karena N-nya 40 per 4 itu 10. Jadi, si kuartil bawah adalah data urutan ke-10. Sekarang perhatikan kembali tabel frekuensinya. Ya. Frekuensi pertama, di kelas pertama itu ada 4 frekuensinya. Artinya, data urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ada di kelas ini, kelas pertama. Nah, si kuartil adalah data urutan ke-10. Kita lihat. 4 pertama di sini, ya. Berarti 1 sampai 4 di sini. Berikutnya di kelas kedua ada 6 data.
Tadi 4 sudah, berarti sambungannya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau bisa kita lihat 4 ditambah 6, 10. Maka data urutan ke-10 itu ada di kelas kedua ini, 55 sampai 59. Jadi, kelas kuartil bawah atau kelas Q1 adalah kelas kedua dengan interval 55 sampai 59 ini ya. Berikutnya, kelas kuartil atas atau Q3. I-nya sama dengan 3. Kita cari dulu IN per 4. I-nya 3, N-nya 40 per 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 30. Jadi, ini kuartil atas ya. Maaf. Jadi, kuartil atas adalah data urutan ke-30. Di manakah urutan ke-30 itu berada? Kita lihat, kelas pertama 4, kelas kedua 6, totalnya 10. Tambah lagi kelas ketiga 8, totalnya 18, belum nyampe ke 30. Tambah lagi kelas 10, kelas 4, 10 frekuensinya, totalnya 28, belum masuk si 30. Jadi dari 1 sampai 4 itu ada 28. Berarti 30 ada di kelas kelima ya. Kalau ini ditambahin, tadi 28 tambah 8 itu 36. Berarti si 30 ada di sini. Maksimal 36 ada di kelas ini. Jadi, kelas kuartil atas adalah 70 sampai 74. Oke. Itu cara menentukan kuartil kelas si kuartil. Sekarang kita lanjut menghitung kuartil masing-masingnya. Menghitung kuartil bawah atau Q1. Nah, ini tadi tabelnya. Kelas kuartil 1 adalah 55 sampai 59 dengan frekuensinya 6. Nah, 6 ini adalah frekuensi kelas kuartil, maka kita tulis simbol Fi sama dengan 6. Fi itu kelas kuartil ya, Fi sama dengan 6. Dan kita lihat kelas sebelumnya, totalnya ada berapa frekuensinya, khusus yang sebelum kelas kuartil itulah Fk. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu cuma ada satu aja, yaitu 4, maka Fk-nya sama dengan 4. Terus kita butuh apa lagi untuk menjawab kuartil bawah ini? Kelas kuartil bawah tadi 55 sampai 59. Tepi kelasnya 54,5 sampai 59,5. Maka TB-nya 54,5. Tepi bawah. Panjang kelas sama dengan 5. Kok bisa? Yaitu tepi kelas atas ini dikurangin tepi bawah. Atau bisa juga 50 sampai 54 itu totalnya berapa data? 50, 51, 52, 53, 54 ada 5 data. Jadi panjang kelasnya 5. Fi-nya tadi 6, Fk-nya 4, IN per 4-nya tadi 10. Nah, karena sudah ada semua besaran-besaran yang kita butuhkan, kita tinggal hitung. Kuartil bawah atau Q1, tulis dulu rumusnya, ini rumusnya. Kalau Q1, I-nya 1, jadi ini 1N per 4. TB 54,5 plus IN per 4-nya 10, Fk-nya 4, ini dimasukkan angkanya. Kemudian ini kita jumlahkan, 10 dikurang 4, 6. Ini kali 5 per 6. 6 bagi 6 habis, tinggal 5-nya saja, tambahin. 54,5 plus 5, hasilnya 59,5. Itulah nilai kuartil bawah. Jadi, kuartil bawah atau Q1 sama dengan 59,5.
Berikutnya, tadi pertanyaan yang B adalah kuartil atas atau Q3. Ya, tadi Q3 itu kelasnya adalah 70 sampai 74 ini. Kelas yang kelima, ini kelas kuartil atas. Nah, kita lihat ada apa informasi yang ada di tabel ini. Frekuensi kelas kuartil adalah 8, jadi kita nulisnya Fi sama dengan 8. Terus kita lihat sebelum kelas kuartil ada 4 kelas totalnya. Ini kita jumlahkan semuanya, 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 28, itulah FK atau frekuensi kumulatif. Dan kita lihat di sini 70 sampai 74, TB-nya 70 kurang 0,5 yaitu 69,5. Panjang kelasnya 5. Dan semua besarannya sudah ada semua, tinggal kita hitung. Nah, ini tadi untuk soal kuartil atas ini kita langsung menjawab atau menentukan besarannya langsung di tabel. Kita nggak usah buat diketahuinya lagi, jadi langsung aja. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Kuartil atas atau Q3, ini rumusnya dengan catatan I-nya itu sama dengan 3. IN per 4, kalau Q3 3N per 4 ya. Yang sisanya ini sama. TB tadi 69,5, 3N per 4-nya tadi 30. Kok 30? Itu tadi pas waktu kita menentukan kelas kuartil atas. FK-nya 28, FI-nya 8, panjang kelasnya 5. 30 kurang 28, 2. Ini kali 5, 10 dibagi 8, 1,25. Jumlahkan sama dengan 70,75. Jadi kuartil atas sama atau Q3 sama dengan 70,75. Nah, bagaimana cara ngecek hasil hitungan kuartil kita apakah sudah benar apa belum? Nah, misalnya contohnya kuartil atas. Tadi kuartil atas itu intervalnya 70 sampai 74. Maka hasil akhirnya harus berada di interval ini. Jadi kalau kalian memperoleh hasil yang tidak berada di interval ini, berarti ada kesalahan perhitungan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh median. Tentukan median dari data di bawah ini. Ya, median itu sama dengan kuartil tengah ya, atau Q2. Nah, ini median sama dengan kuartil tengah atau Q2. Frekuensi masing-masing kelas sama dengan tinggi histogramnya. Ini ada kelas pertama, frekuensinya 6. Kelas kedua, frekuensinya 8, dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita harus menghitung IN per 4. N-nya hitung dulu. N itu adalah total frekuensi. Kita jumlahkan tinggi masing-masing histogram, yaitu 50. Kemudian kita hitung IN per 4-nya. Kalau median itu Q2, berarti I-nya sama dengan 2. I sama dengan 2, jadi 2N per 4. 2 kali 50 per 4 sama dengan 25. Jadi kuartil bawah adalah ini bukan bawah. Jadi median ya. Median adalah data urutan ke-25. Kita nggak perlu membuat tabel frekuensinya, cukup dilihat. Kelas pertama isinya ada 6. Jadi data urutan 1 sampai 6 ada di kelas pertama. Kelas kedua ada 8. Kalau dijumlahin dengan kelas pertama itu 14, belum nyampe 25. Tambahin lagi dengan kelas berikutnya 14. 14 tambah 14, 28. Nah, berarti tadi sampai kelas 2 itu maksimum 14, data urutan ke-14. Dan kelas 3 maksimum itu data ke-28, berarti 25 ada di kelas yang ketiga ini.
Jadi kelas yang ketiga itu kita lihat ini adalah data tepi kelas yaitu 10,5 sampai 15,5. 10,5 itu apanya? Di tepi bawah. Ya, tepi bawah. Terus kita butuh IN per 4-nya sudah dihitung tadi 25. Kita butuh FK, FI, sama P. Nah, FI itu adalah frekuensi kelas median ini atau kelas kuartil. Ini dia. Kelasnya tadi yang ketiga, maka FI-nya adalah 14. FK adalah frekuensi sebelum kelas kuartil atau kelas median. Sebelumnya ada angka 8 di sini frekuensinya. Ada 6, jadi ditotalin 14. Jadi FK-nya 14, FI-nya juga 14. Panjang kelas itu tepi atas dikurangin tepi bawah sama dengan 5. Median sama dengan kuartil tengah sama dengan Q2. Tulis dulu rumusnya. Ini rumusnya, masukkan angkanya. Maka ketemulah hasilnya median sama dengan 14,43. Ya, berikutnya ada materi pengayaan, itu desil. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4, jadi tadi kuota kuncinya IN per 4, maka desil ini membagi 10. Maka kata kuncinya, rumusnya itu IN per 10. Rumus desil itu sama dengan rumus kuartil, ini semuanya sama, ada TB, FI, ada P, FK, bedanya adalah IN-nya. Kalau kuartil IN-nya per 4, kalau desil IN per 10. Misalnya yang ditanyakan berapakah desil ke-8, berarti IN per 10, I-nya sama dengan 8. Berapakah desil ketiga? Berarti I-nya tinggal diganti dengan 3. Caranya hampir sama dengan kuartil. Berikutnya persentil itu membagi menjadi 100. Jadi kata kuncinya, lambangnya PI persentil sama dengan, nah ini poinnya adalah IN per 100. Sisanya ini sama dengan kuartil. Misal ditanyakan berapakah persentil ke-60, berarti I-nya tinggal kalian ganti dengan 60. Berapakah persentil ke-45, berarti I-nya tinggal diganti 45. Ya, pernya per 100. Caranya sama dengan kuartil. Oke. Sampai di sini dulu ukuran pemusatan data kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.